Artinya apa? Artinya tidak ada jaminan dari pemerintah key faktor untuk menerima Cina. Memenangkan Cina. Oke. Artinya itu tidak boleh dirubah. Ya. Kalau itu dirubah, maka sebetulnya Jepang yang menang. Harusnya. Kalau dia dirubah belakangan, maka artinya ini adalah kamuflase. Enggak, yang sekarang terjadi adalah diubah belakangan. Diubah belakangan. Artinya ini kamuflase. Iya, artinya itu bahwa ini awalnya aja Anda memenangkan, nanti kita rubahlah, nanti saya kasih jaminan lah, kan begitu kan? Artinya dalam bahasa hukum ada pemufakatan jahat. Jahat. Bali di Rakyat Bersuara. Saya sekarang memberikan kesempatan pada Bung Antoni Budiawan yang sudah memberikan data-data dan akan ditampilkan di layar. Silakan Bung Antoni. Terima kasih Bung Aiman. Pertama adalah saya mau meluruskan bahwa kata-kata B2B biar tidak menjadi satu pertanyaan. Lalu saya bilang bahwa awalnya proyek ini tidak dijaminkan oleh APBN. Biar semuanya bisa terima. Sama kan? Tidak dijamin oleh APBN. Yang kedua, kereta cepat WUS ini sudah bermasalah apa belum? Sekarang? Ya. Enggak. Sudah bermasalah. Masalah di mana? Karena apa? Kalau dia tidak bermasalah, maka ini bisa dibiayai oleh KCIC. Oh, secara keuangan maksudnya? Secara keuangan atau apapun. Kalau operasional kan enggak? Ya tentu saja. Kan kita bermasalah, ini kan masalah finansial. Ya, nah, jadi di sini secara finansial kita sudah bermasalah. Bisa tampilkan nggak ya? Oke, saya punya silakan. itu. Nah, di sini saya menampilkan data. Ini kayak kuliah lagi nih. Nah, kita ngelihat yang pertama, initial. Boleh maju ke sini, Ya. Antoni. Yang mana Pak Tony? Kita yang pertama ada initial. Ya, Initial adalah Jepang menawarkan 6,2 miliar US dollar. Kemudian China menawarkan 5,5 miliar dolar. Lebih murah. Lebih murah. Lalu 6,2 versus 5,5 miliar. Ya. Nah, di situ katanya dipilih. Tapi kita lihat pembiayaan adalah 75%. Dua-duanya mengatakan 75%. Ya. Ya, dengan bunga per tahun 0,1% dan China 20%. Jadi kalau 2,0. 2%. Iya, 2,02%. Oke. Ya. Sementara Jepang 0,1. 0,1. Jadi 20 kali lipat. Iya. Kalau kita bicara 20 Cina kali lipat, lebih mahal kita bunganya. bingung kan? Cina lebih mahal. Artinya dalam US dollar 4,65 juta US dollar setahun. China 20 kali lipat yaitu 82,5 juta US dollar. Bunga dalam 10 tahun 46 juta untuk Jepang dan 825 juta untuk China. Komponen biaya bunga yang sangat besar ini karena dia 75% pembiayaan harusnya dihitung sebagai biaya proyek. Dimanapun dalam evaluasi proyek itu harus diikuti. Karena bunganya harus dibayar. Karena bunga harus dibayar. Jadi, dan kita fix bunga dibayar 10 tahun tetap. Karena kita grace period tidak bayar cicilan. Jadi mudah sekali untuk dihitung. Ya. Jadi kalau kita bilang biaya proyek plus bunga 10 tahun. Selama 10 tahun. Maka Jepang lebih murah. Biayanya cuma 6,246,5. Sementara China 6,325 miliar dolar. Jadi kalau dihitung 10 tahun, Jepang lebih murah. Semua biaya kita hitung, ini Jepang lebih murah. Ini kan hitung-hitungan sederhana banget. Sangat sederhana, tetapi masalahnya mereka juga tahu. Tapi masalahnya mereka ini, siapa? Mereka ya yang mengevaluasi proyek. Yang menentukan proyek waktu itu. Yang tadi disebutkan Bu Rini Sumarno, lalu Pak Luhut gitu ya. Mungkin dia ada timnya, ada task force-nya dan sebagainya gitu kan. Mereka sudah tahu. Nah, disinilah bahwa terjadi asymmetry information. Yang di sini kita tidak diungkapkan. Ini kan kalau ada hitung-hitungan seperti ini nggak perlu ada yang ditutup-tutupi. Ini kan terbuka semua. Bunganya sekian, pokoknya sekian, 10 tahun hasilnya sekian. Nah, sederhana banget. Sebentar, saya masuk dulu. Betul. Nggak, artinya begini, kalau seandainya dipikir antara Cina dan Indonesia yang kemudian saling menutupi, nggak juga, karena dua-duanya terbuka. Yang ada adalah, jadi kalau menurut saya koreksi kalau saya salah, Bung Antoni. Yang seperti ini, kalau menurut Bung Antoni sampaikan seperti ini, artinya pemegang proyek pada waktu itu menutup-nutupi supaya kelihatan Cina lebih untung, padahal lebih rugi. Nah, di sini ada kecenderungan proyek ini memang mau diserahkan kepada pihak tertentu dalam hal ini Cina.
Oke. Ya, maka ini tidak masuk dalam evaluasi. Ya, nah kalau kita lihat bunga per tahun di Jepang itu untuk Jepang cuma 75,8 miliar dan di China itu dengan 1,34 triliun. Nah ini yang membuat kita tidak bisa beroperasi. Ini masalahnya. Ya, kalau bunga 10 tahun 757 miliar, di sini 13,447. 1344. 13.000, ya yang 10 tahun. 1000, iya. Kalau 10 tahun. Oh, oke. 757 dibanding dengan 13.000. Ya. Oke. Terus asimetri kedua adalah bahwa dari mana bahwa 5, sebentar. Kalau ini harusnya adalah Jepang yang menang. Oke, saya panggilkan dulu sebentar. Penyidik KPK 2012-2021. Silakan, Bung Yudi. Saya ajak sini sampai akhir. Nah, gini, kita langsung bukan menyidik ya, kita langsung melakukan pra penyelidikan di sini. Expose gelar perkara. Expose, oke. Expose di Rakyat Bersuara. Anda melihat ini simpel, sederhana banget ya. Ketika bicara 10 tahun, maka kos biaya yang dihasilkan oleh Jepang itu 6.246 sekian miliar. 6 miliar dolar, 6,2 miliar dolar. Sementara dengan China 6,3 miliar dolar. Ya. Ini kan hitungan sederhana. Jadi ini kan indikasi korupsi nggak? Yang namanya kan nggak, pertanyaan saya sederhana, indikasi korupsi nggak? Ini masih harus ditelusuri. Ya. Tetapi ya kebijakan untuk mengubah dari Jepang ke Cina kan tentu harus ditelusuri. Mengapa? Enggak, tapi ini kan hitungan sederhana. Ya. Secara finansial. Secara finansial. Mana yang lebih menguntungkan, mana yang merugikan? Betul, tetapi kan tadi saya katakan bahwa hitungan matematika ini, ya kan? Tadi saya katakan bahwa ini kan hitungan matematika. Ya. Yang sangat sederhana. Tetapi ya, kalau dia untuk menjadi unsur pidana, maka kita harus ya menelusuri ya mengapa kemudian dipilih yang Cina. Karena ini benar bagi saya sangat menarik ya. Saya sudah menangani kasus korupsi. Nggak bisa hanya Jepang lebih murah tapi dipilih Cina maka korupsi nggak bisa. Mereka pasti punya alasan, Pak. Sebentar kan gini. Pasti mereka punya alasan kenapa memilih Cina, mengapa memilih Jepang, walaupun secara kasat mata ada merugikan 100 ini. Saya kasih alasannya, Pak Yudi. Alasannya mereka apa? Alasannya karena Jepang minta jaminan. China tidak minta jaminan dari APBN. Saya menambahkan itu. Jadi pada waktu itu saya menambahkan dari Pak Antoni. Singkat. Jadi pada waktu itu yang saya dapat informasi adalah persis apa yang disampaikan Pak Prof. Yang disodorkan adalah Cina itu B2B dan tidak ada jaminan pemerintah. Itu dia. Itulah yang menjadi daya tarik dari Cina. Yang akhirnya berubah. Yang akhirnya itu artinya kan tadi kan ada faktor lain ya. Ada faktor lain. Tetapi tadi saya sepakat sebenarnya. Tidak melibatkan pemerintah pada tahap awal di Cina. Yang dijanjikannya di awal ya. Baik. Jadi gini Pak, saya juga sepakat gini. Ini kan bank ya. Ini yang saya juga sangat menarik ya menelusuri ini. Bank itu ya, dia mau alasan apapun pasti dia ingin pertama kembali modalnya. Ya. Kemudian yang kedua berikut bunganya. Nah, ketika kemudian kereta api cepat ini kemudian rugi, ya kan dia pasti udah bisa ngelihat rugi operasional. Ketika rugi operasional, ya jangankan dia membayar bunga dan pokoknya, dia membayar operasional aja dia rugi. 4 triliun per tahun. Betul. Nah, sekarang bagi saya Pak, ini kan adalah satu bagian utuh. Sama kayak tadi yang disampaikan oleh Pak Said Dudu, pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya. Termasuk tadi Abang mengatakan audit seperti apa yang kita lakukan ketika kondisinya saat ini semua fine-fine aja sampai ketika Pak Purbaya dan kemudian direktur ya KAI menyampaikan di DPR dan Pak Purbaya mengatakan tidak mau. Dan itu blessing, kenapa? Karena semua jadi terbuka. Kemudian kita bisa melihat bahwa dengan Jepang justru lebih murah ketimbang dengan Cina. Dan kalau itu Pak Purbaya tidak mengatakan seperti itu, maka tidak akan pernah terbuka sampai kapanpun data ini. Karena dalam betul karena gini, dalam kasus korupsi ya, kalau tidak ada apa-apa, tidak apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa, nah sekarang kan ini adalah pemantiknya. Tentu kita harus fair. Saya sepakat tadi ada asas praduga tidak bersalah. Tetapi ketika tadi yang saya katakan bahwa ada optimisme 61.000 penumpang yang ternyata berbanding terbalik dengan kondisi sekarang. Pertama yang harus dibuka itu bukanlah terkait dengan
atasnya gitu ya, tetapi terkait dengan bawahnya. Mungkin dilanjutkan dulu supaya Begini, ini kan pertanyaan tadi itu sebetulnya kalau saya selesaikan, kalau saya selesaikan tadi terjawab. Nah, karena saya belum selesaikan, maka seolah-olah ada pertanyaan. Nah, sekarang kita lihat ini penawaran Jepang lebih menarik, tetapi ada alasan. Alasannya adalah Jepang memberikan mewajibkan ada jaminan APBN ya pemerintah, dan China tidak. Maka China diberikan konsesi ini. Artinya apa? Artinya tidak ada jaminan dari pemerintah key faktor untuk menerima Cina, memenangkan Cina. Oke. Artinya itu tidak boleh dirubah. Ya. Kalau itu dirubah, maka sebetulnya Jepang yang menang. Harusnya. Kalau dia dirubah belakangan, maka artinya ini adalah kamuflase. Enggak, yang sekarang terjadi adalah diubah belakangan. Diubah belakangan. Artinya ini kamuflase. Artinya itu bahwa ini awalnya aja Anda memenangkan, nanti kita rubahlah, nanti saya kasih jaminan lah. Kan begitu kan? Artinya dalam bahasa hukum ada pemufakatan jahat. Tidak pada saat descendia solen, tetapi kemudian temponya berikutnya. Dalam perjalanannya ada perubahan. Itu dia. Nah, tetapi memang harus ada whistleblower Pak terkait dengan ini. Sebentar. Itu dia, kita itu lakukan. Sebentar. Kalau seperti itu, apakah indikasi korupsi? Ya, makanya harus ada whistleblower. Enggak, tadi Anda katakan pemufakatan jahat, ada indikasi korupsi? Pemufakatan jelas. Ya. Jadi Anda katakan bahwa ada indikasi di WUS ini indikasi korupsi? Kalau indikasi pasti ada. Ada korupsi? Nah, cuman Oke, kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Red Bersuara. Nanti kita akan lanjutkan.